Saudara, ketegangan tetap tinggi meskipun upaya negosiasi tahap 2 sedang berjalan. Bahkan dinilai maju tapi masih jauh dari kesepakatan dengan ancaman konflik militer yang masih membayangi kedua pihak. Kita akan membahas lebih lanjut bersama Prof. Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung. Prof. Muradi, jadi bagaimana kalau Anda melihat fenomena perang psikologis atau cyber saling ancam-mengancam, saling adu hebat-hebatan antara Iran dan Amerika Serikat menjelang negosiasi ini? Ya, kalau melihat dinamikanya sebenarnya ada dua kutub yang juga saya kira penting ya. Pertama, war yang kemudian dimuncul dari mulutnya langsung Donald Trump melalui akun media sosialnya. Tapi ini kan juga kemudian pendengungnya nggak banyak ya. Jadi kalaupun kemudian misalnya dia muncul sebagai war, beberapa kali war kemudian menjadi semacam pernyataan saja ketimbang aksi ya. Itu poin pertama. Poin yang kedua yang penting sebenarnya adalah war dari Iran ini justru jauh lebih applicable, lebih praktis kalau istilah saya nyebutnya. Ada banyak yang dilakukan mereka dan itu pendengungnya banyak. Dan mereka ini kemudian memanfaatkan sebenarnya sentimen keagamaan, sentimen negara developing country ya, negara yang kemudian punya posisi yang tidak cukup besar di mata publik. Dan kalau membandingkan misalnya war-nya adalah ada 3 tujuan, Mbak. Yang pertama adalah soal mendowngrade personil lawan ya. Jadi katakanlah misalnya isu yang dimunculkan misalnya soal demoralisasi dan sebagainya. Yang kedua misalnya soal dukungan publik. Dukungan publik ada dua. Yang pertama itu adalah dari internal, dari dalam negeri. Yang kedua adalah dari internasional. Nah, dari dalam negeri sebenarnya Trump sudah babak belur kalau kita mau bicara soal ini ya. Jadi sentimen anti Trump, anti perang dan sebagainya itu menjadi salah satu yang rumit untuk bisa Tapi Trump juga menjaga suara dukungan dari kelompok konservatif di internal negara mereka. Yang kedua, dukungan publik internasional. Dukungan publik internasional ada dua juga. Pertama soal dari publik umum ya, model kayak kita begini, media dan sebagainya. Yang kedua adalah dari negara-negara yang punya kepentingan. Nah, saya kira ini juga poin. Dan yang ketiga itu bagaimana kemudian mempengaruhi pola perjanjian dan perundingan. Nah, 3 ini yang saya kira penting kenapa kemudian war tetap dilakukan baik oleh Trump maupun oleh Iran. Nah, yang terakhir saya kira penting juga buat garis bawahi bahwa proses ini akan menjadi titik berhasil atau tidaknya perundingan. Karena masing-masing kemudian mengklaim dan tidak bisa kadang-kadang misalnya klaim tersebut tidak bisa kemudian terbukti gitu ya secara nyata, secara ada dokumen dan sebagainya. Kalau itu yang kemudian dilakukan, saya kira kita akan menghadapi situasi yang sebenarnya 2 risiko, Mbak. Yang pertama, ini akan terlokalisir hanya perang war saja ya, antara Trump dengan pemimpin di Iran. Yang kedua adalah ini kemudian direspon oleh negatif oleh publik. Nah, artinya memang publik internasional itu kan berkaitan sebenarnya kalau perang ini berkaitan soal rantai pasok energi yang kemudian mereka terganggu dengan ditutupnya buka tutup Selat itu sendiri gitu, Mbak Renata. Oke, jadi kalau yang kita lihat sebenarnya yang lebih rasional Iran ya, dari segi cyber lebih bisa dipercaya apa yang dikatakan kemudian oleh Iran. Nah, ngomong-ngomong soal Amerika Serikat yang kebanyakan mengancam ini, sebenarnya kalau Prof. Muradi lihat justru beresiko nggak sih Prof untuk menggagalkan negosiasi yang hari ini rencananya dilakukan, Prof? Jadi ada 2 situasi yang saya kira dihadapi oleh Amerika Serikat. Yang pertama adalah bahwa apa yang disampaikan Trump itu kerap kali tidak bisa dibuktikan ya. Bahkan misalnya tiba-tiba misalnya sama di dalam negeri misalnya kapan melakukan itu gitu. Tiba-tiba misalnya mengancam dalam waktu 7 hari, dalam waktu 3 hari dan seterusnya di sosial media. Jadi sebenarnya problemnya adalah karena pendengungnya nggak ada. Jadi teman-teman di internal Amerika sendiri tim yang melakukan blasting ya istilahnya dalam sosial media itu nggak ada. Jadi kemudian mereka tetap hanya untuk menyenangkan kelompok-kelompok konservatif yang ada di Amerika Serikat. Jadi saya sih menangkap bahwa langkah Trump ini lebih banyak kemudian untuk mengganggu konsentrasi saja. Tapi bahwa kemudian yang saya agak khawatir sebenarnya Iran kemudian merasa bahwa apa yang dilakukan Trump itu adalah sesuatu yang betul. Satu yang kemudian terprovokasi adalah soal pembukaan Selat Hormuz sebentar ya, 12-16 jam kemarin. Walaupun itu tutup lagi karena ternyata terprovokasi. Ya. Karena asumsi saya sudah mengatakan bahwa ketika kemudian proses itu melakukan terfragmentasi perangnya ya,
terlokalisir di mana di Israel dan Lebanon, saya kira keduanya bisa bisa kemudian membangun kepercayaan. Ternyata nggak terjadi. Nah, terjadi justru kemudian mereka merasa bahwa ini peluang kemudian pengalihan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang memblokade dan seterusnya. Bahkan terakhir misalnya Amerika Serikat melakukan langkah yang kurang lebih mirip dilakukan di Selat Malaka. Sesuatu yang sebenarnya membuat kita nggak terlalu nyaman ya dalam konteks ini begitu, Mbak Renata. Jadi penegasan nih Prof, berarti Ya. ancaman ataupun pernyataan publik yang disampaikan baik itu Iran dan Amerika Serikat sebenarnya ini cuman semata-mata untuk strategi menekan posisi daya tawar masing-masing ya Prof? Secara prinsipil kan ada 4 hal yang saya kira penting buat dilihat tujuan Seward itu. Pertama masing-masing ya. Pertama adalah soal gimana membangun posisi tawar tinggi. Trump berkali-kali melakukan itu supaya kemudian daya tawarnya lebih tinggi dibanding Iran. Dan itu kemudian beberapa kali kemudian dibaca oleh Iran sebagai sesuatu yang kemudian tidak nyata gitu. Yang kedua soal terkait dengan adanya kemudian ancaman Black Hole dan sebagainya, Selat Hormuz dan seterusnya. Yang ketiga misalnya soal bagaimana kemudian mereka melakukan buying time. Nah ini saya kira buying time ini bukan cuma menguntungkan Iran tapi juga Amerika Serikat. Kenapa? Karena di internal pemerintahan Donald Trump sendiri terjadi keretakan yang saya kira agak serius kalau kemudian ini terus tidak selesai, dan makanya kemudian ada buying. Nah, yang terakhir adalah soal bagaimana kemudian mereka mendowngrade diplomasi. Sekarang kemudian misalnya perjanjian perundingan kemarin di Pakistan di Islamabad itu kan sebenarnya secara prinsipil gagal. Nah, mereka merasa bahwa upaya untuk mendowngrade masing-masing dilakukan. Katakanlah misalnya begini, kenapa kemudian misalnya yang dikirim adalah misalnya wakil presiden, kemudian dengan salah satu misalnya negosiator ulung mereka gitu. Secara prinsipil mereka mau call tinggi, tapi secara normatif sebenarnya di kenyataannya mereka tidak dalam posisi yang tinggi dalam konteks negosiasi dan diplomasi itu sendiri. Begitu Mbak Renata. Oke, nampaknya ini memang masih panjang ya kalau misalnya ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh Amerika Serikat, khususnya Donald Trump ini tidak rasional dan tidak mengerti prakondisi yang harus diciptakan saat negosiasi tahap 2 nanti. Yang ingin kami tanyakan, Prof, apa yang kemudian perlu dilakukan oleh Amerika Serikat untuk sekiranya menciptakan kondisi yang baik, yang kondusif untuk negosiasi tahap 2 ini? Tapi tahan dulu, kita lanjutkan di usai jeda ini. Tetap di Kompas Siang, saudara. Anda kembali menyaksikan Kompas Siang dan saudara, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Prof. Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung. Prof. Muradi, kita lanjutkan tadi sudah sampai di mana kita mencermati pola Amerika Serikat yang kalau dari Saiwar ini ancaman-ancaman tapi sebenarnya dia juga mau negosiasi nih sebenarnya. Jadi menurut Prof. Muradi sebenarnya apa pernyataan maupun itikat baik yang seharusnya dilakukan oleh Amerika Serikat untuk kemudian bisa membujuk Iran untuk berunding di Islamabad, Prof? Ya, ada 3 hal tuh Mbak Renata yang saya kira penting buat kita lihat. Pertama, ini agak rumit karena Trump itu menggunakan kebijakan American First, semua untuk Amerika, internal Amerika. Jadi memang bahkan negara sekutunya kan juga nggak mau ya, katakanlah NATO dan seterusnya, Jepang, Korea dan sebagainya, mereka tidak mau karena mendahulukan internal mereka. Itu yang saya kira membuat situasi nggak menarik. Apa yang kemudian indikasinya ketika kenaikan tarif ya. Ya saya kira ini juga salah satu yang kemudian memukul banyak sekutu mereka. Yang kedua, ini saya kira Iran sebenarnya berkali-kali membuka ruang ya. Katakanlah saya misalnya membuka Selat Hormuz, kemudian mereka juga mau mengikuti menghormati Lebanon sebagai negara untuk bernegosiasi dengan Israel, walaupun saya baru berkali-kali mengatakan bahwa bahkan Lebanon itu tidak lebih baik misalnya kekuatan militer dibandingkan Hizbullah gitu. Tapi mereka menghormati itu. Nah, yang ketiga, yang penting juga saya kira dilihat adalah Amerika Serikat harus kemudian menggunakan pola pendekatan yang berbeda. Kalau pola yang seperti ini saya agak ragu. Saya kira target untuk perundingan damai agak berat. Tapi kalau untuk hanya sekedar deeskalasi untuk beberapa saat ya, paling tidak sebenarnya itu kita dapatkan. Contoh gini, Mbak Renata, di Teluk itu di Timur Tengah itu hampir semua negara wait and see. Karena mereka paham begitu mereka bergerak negatif, katakanlah mendukung Amerika Serikat gitu, nanti kejadian kayak Bahrain. Bahrain itu sekarang ramai terus nih kan, mereka tiap hari diunjukkan seterusnya. Yang lainnya memang pada akhirnya menunggu. Nah ini saya kira bagian dari deeskalasi. Jadi harus mengubah pola. Kalau enggak, saya agak khawatir ini akan kita diskusikan mungkin sampai akhir tahun karena posisinya posisi dari Amerika Serikat nggak mau mengubah
Pola pendekatan mendahulukan kepentingan Amerika Serikat dulu. Padahal Amerika Serikat itu dikenal ketika mereka membangun sekutu adalah membangun kepentingan sekutu bersama. Itu yang kemudian ditolak oleh Inggris, oleh Prancis, oleh anggota NATO dan juga Jepang dan setelah Korea begitu, Mbak Renata. Oke, jadi Amerika ini sebenarnya sudah urgent sekali untuk melakukan perubahan pola komunikasi maupun penyerangan. Tapi kalau kita tarik lagi dari sisi komunikasi, kita kembali berbicara tentang cyber, Prof. Ini kan sebenarnya apa yang dikatakan oleh Amerika Serikat, otomatis ini juga berpengaruh, ada dampaknya ke baik itu domestik dari Amerika sendiri maupun juga dari internasional. Banyak sekali yang sebenarnya ketergantungan dengan Selat Hormuz ini, Prof. Jadi bagaimana Anda melihat ini, Prof? Salah satu langkah yang menarik saya kira Iran bisa bernegosiasi dengan 40 negara yang dipimpin oleh Inggris dan Perancis. Saya kira itu menjadi salah satu poin penting kenapa kemudian Iran kemudian agak mengabaikan Amerika Serikat. Makanya situasi politik situasi keamanan di Selat Hormuz itu kan ada dua blok ya. Yang satu blok diblokade oleh Iran dan Iran ya. Setelah lagi blok dilakukan oleh Amerika Serikat di agak ke depan, agak mendekati perairan India dan seterusnya. Jadi kalau itu kemudian dilakukan, saya kira memang Iran akan menangkap dukungan itu dari 40 negara tadi. Karena Iran, Inggris, Amerika, Perancis juga kemudian sudah mau bernegosiasi dengan Iran. Makanya Iran kemarin membuka supaya kemudian diskusinya lebih setara. Tapi kan sekali lagi saya bilang pola pengalian yang dilakukan oleh pola blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat bergeser juga. Mereka mencoba melakukan itu di Selat Malaka. Yang saya kira mungkin ini yang harus kita sebagai negara bangsa kita ya perlu mempertimbangkan betul. Kemudian kita harus rapat juga dengan ASEAN ya, karena itu juga menjadi salah satu situasi yang akan menggeser kita. Karena kalau misalnya kemarin itu di blokade juga atau dikontrol Amerika Serikat, maka China akan tidak tinggal diam. Karena itu menjadi salah satu pintu pelayaran dari utara ya. Dari Cina kemudian menuju ke perairan yang ada di selatan begitu, Mbak Renata. Oke, terakhir nih Prof. Muradi, tadi juga sempat menyebut mengenai koalisi 40 negara yang diinisiasi oleh Inggris dan Perancis. Mereka juga sudah menyatakan bahwa lagi menggodok rencana supaya bagaimana kemudian Selat Hormuz ini bisa dibuka. Nah, sambil paralel berjalan negosiasi di Islamabad antara AS dan Iran, apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Perancis dan Inggris ini untuk mendekati Iran bersama dengan 40 negara lainnya ini koalisi, Prof? Kalau dari Iran saya kira mereka nggak akan punya kepentingan terlalu besar ya dibanding mereka dengan Amerika Serikat. Kenapa begini, Mbak? Ini nyambung dengan saya tadi sebenarnya. Tujuan Iran untuk mendapatkan dukungan dari internal sudah kuat. Artinya apa? Artinya 40 negara itu tidak dalam posisi untuk berhadapan dengan Iran. Yang dilakukan oleh 40 negara adalah bernegosiasi, yuk kasih kami jalan supaya rantai pasok energi mereka tidak terganggu. Hanya itu, makanya kalau kita membaca betul misalnya negara-negara di Timur Tengah itu semua deeskalasi. Hampir tidak ada gejolak yang kemudian membuat kepala negara mereka melakukan tanda kutip ya pengancaman ya. Karena mereka melakukan itu kenapa? Karena itu mereka bergantung betul dengan rantai pasok energi mereka untuk kemudian ekspor impor itu sendiri. Nah, itu yang kemudian pada akhirnya 40 negara dipimpin oleh Inggris dan Prancis saya kira menjadi salah satu penting untuk dilakukan negosiasi dengan Iran supaya kemudian mereka bisa mendapatkan alur perjalanan untuk kemudian rantai pasoknya itu sendiri dengan asumsi bahwa itu akan membuat 40 negara itu akan berhadapan juga dengan Amerika kalau Amerika memaksa misalnya tetap memblokade di perairan bagian lain yang di Selat Hormuz itu sendiri gitu, Mbak Renata. Jadi meskipun ada aksi yang dilakukan oleh koalisi 40 negara yang dipimpin oleh Prancis dan Inggris, tapi lagi-lagi memang yang menjadi harapan utama dan terutama ini adalah negosiasi yang dipimpin oleh Pakistan antara AS dan Iran. Kita lihat nanti bagaimana seperti apa ke depannya, semoga ya bisa menciptakan negosiasi dan hasil yang lebih signifikan daripada yang sebelumnya. Terima kasih banyak pandangannya Profesor Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran sudah berbagi pandangan di Kompas Siang. Sehat selalu, Prof. Makasih, Mbak Renata. Sehat selalu.